Welcome to the story. Saat Abu Nawas bikin monyet mengangguk dan hasilkan uang yang banyak. Abu Nawas dikabari pemilik warung akan ada pertunjukan menarik di sana. Setelah bertanya kepada warga, dia baru mengetahui rupanya ada seekor monyet pintar yang bakal dipamerkan pemiliknya. Monyetnya bisa mengerti bahasa manusia. Dan yang lebih menakjubkan, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya, ucap warga itu kepada Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas pun tertarik dan langsung menerobos kerumunan. Pemilik monyet bukan sekedar memberi tontonan kepada warga, tetapi juga sayembara. Siapapun yang mampu membuat monyet itu mengangguk bakal mendapatkan hadiah. Tergiur akan hal tersebut, Abu Nawas pun mencobanya. Di saat banyak warga yang gagal mendapatkan hadiah, Abu Nawas justru punya cara cerdik untuk mengecoh si monyet ajaib tersebut. Tahukah engkau siapa aku? Apakah engkau tidak takut kepadaku? Tanya Abu Nawas kepada si monyet. Monyet itu menggelengkan kepalanya. Tidak kehilangan akal, Abu Nawas kemudian bertanya lagi. Apakah engkau takut kepada tuanmu? Tanya Abu Nawas. Sesaat pertanyaan itu terlontar, monyet ajaib pun merasa dilema. Jika mengangguk, khawatir dituduh membangkang kepada tuannya. Jika tidak mengangguk pun berarti dirinya tidak mematuhi perintah sang tuan. Monyet itu memilih diam. Abu Nawas lantas mengancam si monyet akan dilaporkan kepada tuannya. Dengan berat hati, monyet ajaib mengangguk. Dan tentu saja Abu Nawas mendapat hadiah. Tapi malang nasib si monyet yang dipukuli oleh sang tuan. Pada sayembara selanjutnya, pemilik monyet mengganti peraturan. Bila seseorang mampu membuat monyet itu menggeleng, dia akan mendapat hadiah. Abu Nawas kembali tergiur dan mencoba keberuntungannya dari lewat cara cerdik. Dia mengulangi semua pertanyaan sebelumnya dan langsung diberikan jawaban serupa anggukan dari monyet. Lalu Abu Nawas mengeluarkan sebuah balsem dari kantong bajunya. Tahukah kamu apa fungsi balsem ini? Tanya Abu Nawas. Monyet itu mengangguk. Abu Nawas kemudian meminta izin untuk mengoleskan balsem pada selangkangan si monyet. Lantaran si monyet mengangguk, Abu Nawas benar-benar melakukan aksinya dan membuat monyet kesakitan. Tidak cukup sampai di situ, dia lalu mengeluarkan balsem yang lebih besar. Dia mengulangi pertanyaan yang sama lagi. Ketakutan mulai menghampiri si monyet. Dan akhirnya dia menyerah dengan menggelengkan kepala. Lagi dan lagi Abu Nawas mendapat hadiah dari pemilik monyet. Nasib monyet itu kembali malang, yakni mendapat hadiah dari tuannya. Yakni mendapat hukuman dari tuannya. Wallahu a'lam bishawab. Cerita lucu raja yang kegirangan karena diajak Abu Nawas main ke hutan. Abu Nawas diketahui sangat akrab dengan baginda raja yang merupakan saudagar kaya raya. Meski demikian,
Ia memiliki harta yang melimpah, raja merasa ada yang hilang dalam hidupnya, yakni kebahagiaan sejati. Dia merasa kesepian dan bingung tentang bagaimana menemukan kebahagiaan sesungguhnya. Baginda Raja pada suatu hari mengadakan sayembara besar-besaran dengan tujuan menemukan seseorang yang bisa membawanya pada kebahagiaan sejati. Kabar sayembara itu cepat menyebar. Orang-orang dari penjuru negeri pun datang untuk mencoba peruntungan. Peserta sayembara membawa Baginda Raja ke tempat dimanapun untuk menghiburnya. Mereka berusaha dengan segala cara membuat raja bahagia. Namun semua usaha mereka tidak berhasil. Baginda Raja tetap merasa tidak bahagia, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Tidak seorang pun berhasil membuat Baginda Raja bahagia. Kekecewaan raja makin mendalam. Ia merasa bingung tentang apa yang sebenarnya membuatnya bahagia. Namun di sebuah desa terpencil, Abu Nawas, seorang tokoh cerdas yang terkenal, sedang duduk-duduk sendirian. Salah seorang tetangganya mendatangi dan menceritakan tentang sayembara di istana. Abu Nawas yang selalu penuh dengan kebijaksanaan dan kelicikan tertariklah dengan tantangan itu. Ia yakin bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam kekayaan materi semata. Maka Abu Nawas memutuskan mengikuti sayembara tersebut dengan niat yang sangat tidak biasa. Ketika tiba di istana Baginda Raja, ia meminta izin membawanya ke suatu tempat yang menurutnya akan membawa pada kebahagiaan sejati. Sang raja yang penasaran mengizinkannya. Mereka berdua pergi ke dalam hutan yang tenang. Di tengah perjalanan, raja tiba-tiba terpeleset dan hampir jatuh ke jurang yang dalam. Dengan cepat, Abu Nawas meraih tangan Baginda Raja, mencegahnya jatuh ke jurang yang berbahaya. Sang raja yang ketakutan berkata, "Abu Nawas, tolong aku sangat takut." "Yang mulia, jika hamba melepaskan tangan Anda, apakah Anda akan merasa bahagia?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak, aku akan mati jika kau melepaskanku. Tolong bantu aku," ucap Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum dan berkata lagi, "Kalau begitu, jika hamba membantu Anda, apakah Anda akan merasa bahagia?" Sang raja yang merasa bersyukur menjawab, "Ya, sangat bahagia. Kamu telah menyelamatkan hidupku." Setelah menyelamatkan Baginda Raja, Abu Nawas berkata, "Yang mulia, kebahagiaan sejati seringkali tidak terletak dalam harta benda atau kemewahan. Kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam perasaan bersyukur dan dapat membantu sesama manusia yang kesulitan." Baginda Raja merenungkanlah kata-kata Abu Nawas dengan serius. Ia mulai menyadari bahwa Abu Nawas telah memberikan pelajaran berharga tentang makna sejati dari kebahagiaan. Setelah itu, Baginda Raja menjadi lebih dermawan dan sering membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan harta, melainkan dengan memberi dan berempati kepada sesama. Kisah Abu Nawas dan Baginda Raja ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati seringkali tidak bergantung pada harta atau kemewahan.
Sebaliknya, kebahagiaan sejati ditemukan dalam kebaikan hati, empati, dan dalam memberikan kepada orang lain. Abu Nawas dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya membantu Baginda Raja menemukan kebahagiaan sejati melalui perbuatan baik dan kedermawanan. Wallahu a'lam.